Halo guys, balik lagi dengan Efek Movie. Akhir part kemarin dilihatkan sebuah hal yang tak terduga. Bagaimana tidak, tiba-tiba Jonsuk ditabrak dan membuatnya koma selama seminggu. Tentu Lee Soo yang tahu hal ini murka dan akan memulai rencana selanjutnya dengan membunuh Jonsuk. So, tanpa lama-lama lagi kita ulas ceritanya. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita film dari kami. Dan berikut alur cerita drama City Hunter Part 6 versi Efek Movie. Bagian ke-6 ini dibuka dari memperlihatkan Lee Soo yang memulai pergerakan untuk menjatuhkan Jonsuk pada acara pelantikan Kim. Nah, tanpa basa-basi lagi ketika acara tersebut dimulai, Lee Soo langsung menyiarkan hal tersebut. Akan perbuatan tersebut terjadi kericuan dan membuat Jonsuk dilarikan ke tempat yang aman. Sementara dalam sisi dari Kim yang mengetahui kalau ini adalah perbuatan City Hunter bergegas akan menghentikan. Dikarenakan jika tidak, maka nasib ayahnya akan sama seperti dewan yang lain. Sayang ketika pergi mengikutinya dia dihentikan oleh Nana. Tentu Nana yang mengetahui kalau Kim adalah anak dari Jonsuk merasa kecewa. Dikarenakan sejak awal Kim baik kepadanya karena dia merasa kasihan. Di situ Kim yang tidak bisa berbohong lagi meminta maaf karena ia tidak memberitahunya sejak awal. Kejadian ini benar-benar membuat Nana marah dan sangat membencinya. Scene berpindah dari arah Lee Soo yang berhasil menangkap Jonsuk dan membawanya ke suatu tempat. Ketika dalam perjalanan tersebut Lee Soo bertanya bahwa rencana tadi adalah permulaan saja, dikarenakan tujuan utama darinya adalah membuat Jonsuk tertangkap oleh anaknya sendiri. Tentu jika hal ini berhasil bukan Jonsuk yang berdampak akan kejadian ini, Kim juga demikian, dikarenakan ia akan terkena serangan mental dengan memenjarakan ayahnya sendiri. Jonsuk yang mengetahui hal ini tidak tinggal diam dan berusaha kabur. Tapi Lee Soo telah mengantisipasi hal ini dengan membawa sebuah bukti mengenai penggelapan dana sekolah yang diperbuatnya. Nah, untuk membuat dia benar-benar menderita, Lee Soo menyebar bukti tersebut di atas flyover. Ia melakukan hal ini agar semua orang termasuk Kim yang berada di sini tahu keburukan dari Jonsuk. Secara tak terduga Kim yang tidak ingin keburukan terbongkar berniat mengambil semua bukti dan tak sengaja terpeleset dan bergelantungan di jembatan. Melihat hal ini, Lee Soo yang sudah muak tidak berniat untuk menolong, karena ia berprasangka orang jahat sepertinya lebih baik mati. Namun ketika ia melihat kilas balik akan masa lalunya, ia berniat untuk menolong. Sayang ketika melakukan hal tersebut, Jonsuk telah jatuh dan tertabrak sebuah mobil yang membuatnya koma. Hal ini benar-benar membuat Lee Soo sedih, karena ia tidak menyangka kalau dirinya telah membunuh seseorang. Sedangkan pada waktu yang berbeda, Kim yang tahu dan melihat hal tersebut sangat sedih. Kemudian ia pun berjanji bahwa suatu saat ia akan menangkap City Hunter dan mengungkap kejadian 28 tahun yang lalu. Kembali ke arah dari Lee Soo yang merasa bersalah akan kejadian yang menimpa Jonsuk. Keadaan ini benar-benar membuatnya terpuruk dan sangat menderita. Apalagi tiba-tiba ia mendapatkan kabar kalau ternyata si Jon tertabrak bukan karena Jonsuk, melainkan itu adalah perbuatan dari Lee. Mendapati hal ini, Lee Soo menuju ke sana dan mengungkapkan kemarahannya kenapa dia merencanakan sampai membuat si Jon seperti itu. Lee menjawab kalau itu adalah cara satu-satunya agar membuat dia menjadi sepertinya, mengingat ia memegang prinsip kejahatan dibalas dengan kejahatan. Perkataan itu membuat Lee Soo marah dan mengancamnya. Jika dia berani menyakiti orang terdekatnya lagi, ia akan menyerang kelemahan dari Lee. Tepatnya Lee Soo menduga kalau kelemahan dari Lee adalah dirinya. Oleh sebab itu sekarang, dirinya akan mempertegas ia lebih baik mati daripada orang terdekatnya mati demi pembalasan dendam tersebut. Perihal ini membuat Lee Soo menjadi menderita dan sangat bersalah akan kejadian tadi pagi. Nana yang melihat Lee Soo sangat menderita menghiburnya sebisa mungkin. Namun tetap saja penderitaan ini semakin menjadi sakit ketika melihat Kim yang menderita akan perbuatannya. Scene berpindah ke arah dari Kim yang mendapatkan sebuah bukti siapakah City Hunter dan kejadian 28 tahun yang lalu. Tepatnya dia bisa mengetahui hal ini ketika sebelum ayahnya pergi dalam acara, dia menyembunyikan sebuah rekaman di baju dari ayahnya. Setelah mengetahui kalau City Hunter terhubung akan kejadian di masa lalu, dia pun segera menemui Lee Soo dan mengatakan bahwa suatu saat dia akan menangkapnya. Siang hari, Nana yang tidak tega melihat Lee Soo menderita pun menemui Lee dan mengatakan untuk tidak mengganggunya lagi.
Ia berkata hal ini bukan tanpa alasan, dikarenakan jika dia tetap akan mengurusi hidup Lee Soo lagi, dirinya akan ikut campur untuk menghentikannya. Kemudian setelah hal ini dia menemui Lee Soo untuk menghiburnya. Bersamaan pula ada sebuah kabar kalau salah satu dewan yang bernama Jaeman mengadakan konferensi pers dan mengatakan kejadian 28 tahun silam. Akan tetapi dia bukan mengatakan yang sebenarnya. Malah dia berkata kalau ada 20 pasukan khusus yang menjual rahasia ke negara sebelah. Sehingga pemerintah memilih untuk membinasakan 20 pasukan demi keamanan negara. Lee Soo dan Lee yang tahu hal tersebut sangat marah. Namun dengan hal ini, mereka akhirnya mengetahui kalau Jaeman adalah salah satu anggota dewan di balik pembantaian. Lalu usai hal tersebut, Lee Soo mempersiapkan rencana berikutnya. Untuk sekarang, ia akan menunda sampai si John sembuh. Untungnya ketika pulang dan mengunjunginya, si John telah sadar. Tak terduganya pula, dia juga membawa kabar baik kalau si John telah menemukan keberadaan dari ibunya. Mengetahui informasi itu, Lee Soo bergegas pergi ke kuil di mana ibunya tinggal. Ketika di sana, dia benar-benar tidak menduga kalau ibunya telah tahu dirinya adalah anaknya. Tahu hal ini, Lee Soo benar-benar sedih dan menceritakan kejadian awal sampai seperti ini. Akan tetapi dia tidak memberitahu tentang pembalasan dendamnya dan kenapa ayahnya bisa mati. Dikarenakan dia tidak mau membuat dia khawatir dengan kondisinya yang seperti itu. Kemudian setelah hal ini, Lee Soo meminta ibunya untuk segera dirawat. Mengingat kata dokter kemarin, jika dia tidak segera dirawat, maka kedepannya akan membuat kondisinya memburuk. Nah, agar Lee tidak mengetahui keberadaan dari ibunya, Lee Soo meminta pihak rumah sakit untuk menggunakan nama ibunya dengan orang asing. Sebelum operasi ini dimulai, ibunya meminta satu hal, yaitu ia ingin membuat makan untuknya. Dikarenakan selama 28 tahun ini, dia tetap bertahan hidup hanya untuk satu momen ini. Sebagai seorang anak, Lee Soo mengikutinya. Lantaran selama dia hidup, ia belum pernah merasakan kasih sayang ibunya. Tak jauh dari situ tampaknya Lee berada di sini dan melihat mereka berdua. Namun tampaknya kedatangannya ke sini bukan berniat jahat. Bahkan dia terlihat merasa senang ketika melihat Lee Soo dan ibunya bertemu. Namun tetap saja meski begitu dia berniat akan memisahkan mereka berdua. Lantaran ia tahu hal ini bisa berbahaya ke depannya. Satu hari selanjutnya kita diperlihatkan suatu hal yang tak terduga. Bahwa Lee telah bergerak untuk memulai pembalasan dendam tersebut. Namun cara yang dilakukan cukup berbeda dari biasanya. Yaitu dia berniat akan menginvestasikan semua uangnya kepada Jaeman. Hal ini bertujuan dia ingin membuat dia senang dahulu baru menjatuhkan sehancur-hancurnya. Sedangkan Lee Soo yang tahu hal ini memberi saran kepadanya bahwa apa yang dilakukan cukup berbahaya, lantaran Jaeman lebih berbahaya dari dewan yang lain. Yang ternyata alasan dari Lee bekerja sama dengan Jaeman adalah menyalin sebuah dokumen yang menceritakan kejadian 28 tahun yang lalu. Karena ia berpikir Jaeman akan menghilangkan bukti tersebut agar tidak terlibat dalam masalah itu. Sedangkan dalam sisi dari Lee Soo berniat akan memasang sebuah perekam dalam kantor dari Jaeman. Dalam melakukan aksinya tersebut, dia tak sengaja melihat kalau Jaeman membakar sebuah dokumen insiden pembersihan. Akan hal ini dia berniat menghentikan dan mencuri buku tersebut. Akan tetapi hal itu tak terjadi ketika dia mengetahui kalau Jaeman berniat membunuh Kim. Alhasil ia pergi dan menyelamatkan Kim dari kematian. Tentu ia tahu kalau melakukan hal tersebut identitasnya akan ketahuan. Satu hari selanjutnya hari operasi dari ibunya telah tiba. Jadi untuk hari ini dia tidak akan melakukan apapun karena dia akan mendonorkan darah untuk kesembuhan ibunya. Ia datang ke rumah sakit bukan sendirian, melainkan ia bersama dengan Nana. Lantaran ia tahu jika bersamanya membuat hatinya tenang tanpa rasa gelisah sama sekali. Dan untungnya tes ini berjalan dengan lancar. Jadi dengan hal ini, ibunya memiliki kesempatan lebih untuk hidup lebih lama lagi. Sembari menunggu operasi selanjutnya, mereka berdua akan kembali bekerja seperti biasa. Dan ketika sore, Lee Soo akan mencari tahu keburukan dari Jaeman yang lain. Tak lama kemudian akhirnya dia menemukan sebuah informasi. Kalau ternyata pabrik buatan dari Jaeman ada banyak masalah. Dan yang paling utama, banyak pekerja yang terkena penyakit yang cukup mematikan. Nah, yang paling buruk dari itu semua adalah meski begitu Jaeman menyangkal kalau pekerjanya seperti itu bukan karena pabriknya, tetapi karena mereka tidak bisa menjaga diri. Dan untuk menutupi kasus tersebut, Jaeman seringkali menyuap beberapa tenaga kerja yang telah masuk rumah sakit untuk menutup mulut. Namun ternyata bukan suap saja yang dilakukannya, tetapi dia mengancam akan dibunuh jika menolak perjanjian tersebut.
Dari sini kita bisa melihat kalau Jaeman benar-benar jahat, lantaran ia memilih uang daripada kesehatan para pekerjanya. Adegan berpindah dari arah Kim yang mencari tahu semua hal yang ia curigai, mulai dari keterkaitan Lee Soo dengan Steve Lee, sampai hubungan mereka berdua dengan kejadian pembersihan di Laut Nampo. Suatu ketika dengan beberapa informasi yang dia dapatkan, akhirnya dia menemukan kalau Lee Soo adalah City Hunter dan Steve Lee adalah orang yang selamat dari tragedi pembersihan di masa lalu. Nah, dengan dua bukti ini, dia berniat akan memberitahukan kepada Lee Soo dan Lee kalau sebentar lagi ia akan menangkap mereka. Cerita berpindah dari arah Lee Soo yang berniat untuk pergi ke pabrik untuk mengambil sampel bahan berbahaya di sana. Dalam menjalankan aksinya, ia terhalang banyak hal karena para penjaga yang menyerangnya. Meski berhasil mengatasi hal ini, Lee Soo keluar dengan kesulitan. Mengingat akibat perkelahian tadi dia tak sengaja menghirup satu bahan berbahaya, yang mana efek samping dari hal tersebut sangat berbahaya, di mana ia menjadi lemah dan cukup kesulitan berjalan. Apalagi ketika sampai di rumah, dia dikejutkan dengan kehadiran dari Kim yang mengetahui identitas sebenarnya dan di mana dahulu dia tinggal. Seketika hal ini membuat Lee Soo sangat terkejut dan kemudian membantah hal tersebut. Namun selain membantah, Kim membeberkan kalau ia juga tahu bahwa Steve Lee adalah orang yang selamat dari tragedi 28 tahun yang lalu. Akan hal ini Lee Soo pun berkata bahwa dengan bukti tersebut belum cukup kuat untuk menangkapnya. Meski begitu, hal ini benar-benar membuat dia merasa terpojok karena dia tidak menyangka kalau Kim tahu sejauh itu. Dirasa semuanya tak berjalan sesuai dengan rencana membuat Lee Soo semakin khawatir. Oleh sebab itu sekarang akan menemui Nana dan berkata kalau ia mencintainya. Nah, ia berkata itu bukan untuk membuat dia senang, melainkan ia sangat meminta kepada Nana untuk menjauhinya, dikarenakan dia tidak mau kejadian yang dialami oleh si John akan menyertainya. Hal ini benar-benar membuat Nana merasa kecewa, tetapi ia juga mengerti akan perasaannya. Namun dia memiliki sebuah syarat, bahwa sekarang dia akan menjauhinya. Namun suatu ketika setelah pembalasan dendamnya telah selesai, Nana meminta Lee Soo untuk berjanji akan kembali kepadanya. Namun Lee Soo tidak menjawab apapun dan pergi, lantaran ia menyadari bahwa mungkin ia akan mati dalam melakukan rencana tersebut. Sehingga tadi ia tidak berkata apapun untuk tidak membuat Nana khawatir. Nah, semenjak mereka tidak bersama lagi, hal ini membuat Lee Soo lega dan bisa berfokus akan misinya. Yang kali ini dia mendapati sebuah masalah, karena pihak dari Jaeman telah memaksa salah satu pekerja untuk menandatangani. Tak hanya itu, dia menyewa seorang mafia untuk memukul mundur para pekerja yang sedang berdemo. Akan hal ini Lee Soo segera bertindak dan akan menyelamatkan para pendemo. Akan hal ini Lee Soo juga menyatakan peperangan terhadap pihak dari Jaeman. Satu hari berikutnya untuk mengagalkan aksi dari Lee Soo berniat memberitahu kepada Kim kalau Jaeman sedang mengadakan pertemuan dengan para jaksa untuk membantu masalahnya. Lee Soo melakukan hal ini bertujuan agar membuat Jaeman terpojok dan membuat Kim semakin mencurigainya kalau dia terhubung akan kejadian di masa lalu. Lalu setelah rencana ini berhasil, dirinya mendapatkan kabar bahwa bawahan dari Lee yang bernama Jiwo memberitahu kalau Lee telah memiliki salinan dokumen milik Jaewon. Nah, kenapa Jinwo memberitahu hal ini? Dikarenakan Lee tidak segera mengungkapkan hal itu ke publik. Padahal sejak awal dia menjadi bawahannya hanya demi ini. Namun sekarang karena Lee telah melenceng dari rencana awal, dia memberitahu hal ini dan meminta Lee Soo untuk mencuri buku tersebut. Sedangkan dirinya akan membuat Lee sibuk dengan berpura-pura membuat mobilnya mogok. Sayang karena Lee ini tidak gampang dibohongi mengetahui dan bergegas menuju ke rumah untuk menggagalkan Lee Soo. Ketika tiba di sana dia tak menduga kalau ternyata bukan Lee Soo saja, tetapi jaksa Kim juga berada di sini. Hal ini tentu membuat dia marah besar dan segera mengusir mereka berdua. Kedatangan dari Kim ke sini jelas, yaitu ia ingin melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun tampaknya sekarang buku tersebut telah tidak ada. Jadi mereka menyimpulkan kalau buku tersebut telah diambil oleh Jaeman. Jadi sejak awal Jaeman mengetahui kalau Lee bukan berniat investasi dengannya saja, tetapi berniat melakukan hal lebih dalam dari itu. Seminggu kemudian cerita berganti dari arah Lee, yang tetap akan berpura-pura tidak tahu kalau yang mencuri dokumen tersebut adalah pihak dari Jaeman. Sementara dalam sisi dari Jaeman juga demikian, dikarenakan dia akan melakukan hal ini sampai dia merebut semua uang dari Lee, kemudian membunuh dan menghilangkan bukti kejadian silam. Nah, untuk memperlancar kerjasama mereka, Jaeman mengajak Lee untuk makan malam di Blue House.
Mengetahui hal ini tampaknya Lee bersemangat, dikarenakan dia berniat melakukan sesuatu pada acara tersebut. Singkat cerita, akhirnya rencana tersebut tiba. Lalu sesuai yang diharapkan, Choi selaku presiden yang mengatur keberadaan di sini sangat terkejut, lantaran Choi tidak menduga kalau Lee berada di sini. Ternyata tujuan Lee berada di sini hanyalah untuk memberitahu bahwa target selanjutnya setelah Jaeman adalah dia. Mengingat Choi termasuk 5 dalang dalam peristiwa pembersihan 28 tahun yang lalu. Nah, cara yang dilakukan oleh Lee benar-benar gila, di mana dia membuat kejutan dengan menembakkan sebuah pistol yang berisi makan. Tentu dengan pernyataan ini, Lee terang-terangan menyatakan perang kepadanya. Dengan kekacauan ini, acara makan dihentikan. Sedangkan dalam sisi dari presiden langsung menemui Lee secara diam-diam dan bertanya apakah kematian 2 dewan adalah perbuatannya. Lee mengakui kalau itu adalah perbuatannya. Pernyataan tersebut membuat Choi ketar-ketir dan berkata kalau ia tidak ingin ada korban lagi. Jadi untuk memutus pembalasan dendam tersebut, Choi berniat akan mempublikasikan kejadian tersebut. Sayang hal itu ditolak oleh Lee, beralasan meski dia mengungkap kejadian tersebut, dia akan membunuhnya. Beralasan kematian seseorang harus dibalas dengan kematian juga. Nah, itulah untuk cerita kali ini. Cerita berikutnya akan menjadi memuncak ketika terungkap bahwa alasan dari Lee melakukan hal ini bukan balas dendam saja, melainkan ada sesuatu yang lebih dalam dan membuat tidak bisa berhenti sebelum membunuh kelima dewan tersebut. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.